Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dalam video ini saya akan ceritakan tentang keagungan bulan Sya'ban, keagungan nisfu Sya'ban, dan amalan-amalan yang dianjurkan dikerjakan oleh kita di bulan Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, juga tentang faidah-faidahnya. Dalam menyampaikan faidah ini atau video ini, insyaallah saya akan mengambil dari beberapa sumber kitab, antara lain dari kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman Asy-Syafuri Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian juga dari kitab Al-Ghunyah yang disusun oleh Ghausul A'dham Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailan radhiyallahu anhu. Ada juga dari kitab yang lainnya seperti kitab Is'adur Rafiq, kitab Durratun Nasihin, kitab Sahih Muslim, dan dari kitab Kanzun Najah was Surur yang disusun oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Al-Maki Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhum. Sengaja saya sampaikan dulu sumber kitabnya dengan tujuan pertama, supaya para sahabat yang mengamalkan lebih yakin dalam mengamalkannya, atau ada sahabat yang ingin lebih tahu lebih luas penjelasannya, tinggal silakan dicari dari kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Wa anhu aydan, dan diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik pula, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna lima sumiya Sya'banu Sya'bana? Wahai para sahabat, apakah kalian tahu mengapa bulan Sya'ban ini disebut bulan Sya'ban? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami semua, kata sahabat Anas, menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha tahu, yang lebih tahu. Qala, baginda Rasul menjawab, li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir. Sya'ban dinamakan Sya'ban dikarenakan di bulan Sya'ban itu begitu banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, kepada kita semua. Itu dari hadis Rasulullah tentang keagungan daripada bulan Sya'ban, tentang keistimewaan bulan Sya'ban. Huruf lafaz Sya'ban itu ada 5 huruf. Sya'ban, Shin, Ain, Ba, Alif, dan Nun. Kata Ghausul A'dham, Fasyinu minasyarafi. Sin itu adalah singkatan dari asyaraf, artinya kemuliaan. Wal ainu minal uluwi. Ainnya singkatan dari ulu, keluhuran. Wal ba'u minal birri. Ba-nya singkatan dari birri, kebaikan. Wal alifu minal ulfah. Alif daripada lafaz Sya'ban singkatan daripada ulfah, artinya kasih sayang. Wan nunu minan nur. Adapun huruf nunnya singkatan daripada an-nur, yaitu cahaya. Fa hadhil ataya minallah lil 'abdi fi hadzal syahri, artinya 5 keunggulan, syaraf kemuliaan, ulu keluhuran, kebaikan, kasih sayang, dan cahaya dari Allah akan dikasihkan kepada orang-orang yang memuliakan bulan Sya'ban ini. Itu tentang salah satu maziyah atau kelebihan daripada Sya'ban. Selanjutnya, bagaimana cara mengagungkan bulan Sya'ban ini? Apa saja amalan yang harus kita lakukan, yang bagus kita amalkan? Diterangkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Pertama, kita itu dianjurkan sekali untuk melakukan saum sunnah di bulan Sya'ban.
Adakah dalilnya? An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya, ayyus siyami afdalu ba'da Ramadan? Baginda Rasul, puasa mana yang lebih unggul, yang sangat unggul setelah puasa Ramadan? Artinya setingkat di bawah keunggulan puasa Ramadan. Itu puasa apa ya Rasul? Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasul menjawab, Sya'banu, yaitu puasa di bulan Sya'ban. Man shoma min Sya'bana yauman, siapa orang yang berpuasa satu hari saja di bulan Sya'ban dengan ikhlas hatinya karena Allah, mengharap rahmat Allah, haramallahu jasadahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya orang tadi masuk ke api neraka. Yang jelas ditambahi mungkin dengan menjaga diri dari maksiat, melakukan taat kepada Allah, dan tambah dengan nafilah melakukan saum Sya'ban walaupun cuma satu hari, maka pahalanya balasan dari Allah, haramallahu jasadahu 'alan nar, Allah akan mengharamkan jasad orang tadi masuk ke dalam api neraka. Makanya mangga barangkali ada yang kuat untuk melakukan puasa, puasalah di bulan Sya'ban ini walaupun cuma satu hari. Kemudian untuk niat puasanya bagaimana? Puasa sunnah Sya'ban misalnya. Kalau dengan bahasa Arab seperti ini kurang lebih, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin min syahri sya'bana sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin min syahri sya'bana sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati, aku niat puasa di besok hari dari bulan Sya'ban, sunnah karena Allah. Kalau tidak hafal dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa kita saja, yang penting dalam hati. Untuk puasa sunnah, niatnya boleh malam, boleh juga siang, yang penting belum masuk waktu zuhur. Umpama kita malam tidak niat, lupa atau sengaja, pas udah siang, jam 8 kita mau puasa, mangga niat, walaupun sejam 8, yang penting dari fajar ke jam 8 tadi kita belum melakukan yang batalkan puasa, seperti makan atau minum. Jadi sampai waktu zuhur masih bisa niat untuk puasa sunnah. Itu yang bisa saya sampaikan tentang keagungan daripada bulan Sya'ban, kemudian juga dengan amalan-amalan di bulan Sya'ban tersebut. Satu lagi tentang amalan Sya'ban, diterangkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis bahwasanya Sya'ban itu adalah bulan yang sangat dianjurkan untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain kita melakukan saum sunnah, hendaknya di bulan Sya'ban ini kita perbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi. Mau yang pendek sallallahu alaihi Muhammad, salat Jibril mangga. Mau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mangga. Atau kita mau yang panjang silahkan. Yang penting perbanyaklah sholawat di bulan Sya'ban ini. Syukur-syukur punya target, saya pengen target sehari semalam dapat 1000 sholawat. Atau satu bulan ini saya akan menghatamkan 100.000 sholawat. Insya Allah menambah kebaikan untuk kita semua. Itu tentang amalan di bulan Sya'ban. Seperti Rajab sangat dianjurkan memperbanyak istighfar, Sya'ban sangat dianjurkan membaca sholawat, Ramadan sangat dianjurkan sekali memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi saum, perbanyak membaca sholawat, itu antara lain dua amalan yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban yang mulia ini. Selanjutnya tentang nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu yaitu tanggal 15 daripada bulan Sya'ban ini. Tentang keagungan daripada menghidup-hidup daripada malam nisfu Sya'ban, diterangkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis di halaman 195, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala
Baginda Nabi bersabda begini, man ahya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda begini, man ahya lailatal idi, siapa orang yang menghidup-hidup di malam Id, malam Idul Fitri atau Idul Adha, walailatan nisfi, dan malam nisfu Sya'ban, tanggal 15 daripada bulan Sya'ban, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, maka hati orang itu akan dihidupkan oleh Allah dikala hati-hati orang-orang, hati-hati makhluk sudah pada mati, artinya sudah jauh daripada hidayah, maka hati orang tersebut akan Allah tetap jaga sehingga menetapi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang keagungan menghidupkan malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua disampaikan an Aliin, dari Imam Ali karramallahu wajhah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kata Imam Ali, baginda Nabi bersabda begini. Ini keterangan dalam kitab Durratun Nasihin halaman 222. Idza kana di mana-mana tinamu naon lailatun nisfi, malaman nisfu min Sya'ban, dari bulan Sya'ban, faqumu mangkapek gerah hudang aranjeun kabeh, bangun, ambil air wudu, lakukan ibadah kepada Allah. Faqumu lailaha, hendaknya di malam tersebut perbanyak melakukan salat-salat sunnah, perbanyak kita membaca wiridan, membaca zikir. Wasumu naharaha, dan hendaknya kalian semua melakukan puasa pada waktu siangnya, berarti di hari tanggal 15. Apa sebabnya? Fa innallaha ta'ala, karena satuhune malaikat yang ditugaskan oleh Allah, ay amrohu ta'ala, iku yang zilu turun, ya malaikat yang ditugaskan oleh Allah, fitil kasaati, di jam tersebut, ila sama'id dunya, ke langit dunia, inda ghurubi syamsi, ketika matahari terbenam. Dikarenakan pada malam tersebut Allah akan merintahkan seorang malaikat agar turun ke langit dunia. Langit yang kita lihat di atas itu namanya sama'id dunya. Fayaqulu, kemudian malaikat yang ditugaskan oleh Allah tadi berseru, hal min sa'ilin fa'u'tiyahu su'alahu, wahai Bani Adam, wahai hamba-hamba Allah, aku ditugaskan oleh Allah, firman Allah, apakah ada orang yang punya hajat kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaannya. Wahal min mustaghfirin fa'aghfiralahu, dan apakah ada orang yang merasa banyak dosa kemudian mohon ampun kepadaku, firman Allah, fa'aghfiralahu, maka aku akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Wahal min mustarzikin fa'urziqahu, dan mungkinkah ada orang yang merasa rizkinya seret, mohon diluaskan rizki sama aku, firman Allah, maka aku akan berikan rizki yang mudah kepada orang tersebut. Sampai kapan malaikat berseru atas suruhan Allah, atas tugas Allah? Hatta yatlu'a, sampai terbit naon al-fajru, fajar, sampai terbit fajar, sampai datang waktu subuh, malaikat tersebut berseru terus di atas langit dunia dengan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya di bulan Sya'ban perbanyak kita melakukan salat sunnah, perbanyak berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu sahabat-sahabat sekalian tentang keagungan memuliakan malam nisfu Sya'ban. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan di malam nisfu Sya'ban tersebut? Pertama, ada keterangan di dalam kitab, satu cara mengamalkan amalan malam nisfu Sya'ban, yaitu dengan melakukan salat sunnat 12 rakaat.
Salat sunat 12 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti dibuat 6 kali salam. Mana keterangannya supaya sahabat yakin ketika mengamalkan? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla, siapa orang yang melakukan salat lailatan nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, itsnatai asyrata rakaatan, sebanyak 12 rakaat, yaqra'u fi kulli rakaatin fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad asyra marratin, di setiap rakaatnya membaca Fatihah 1 kali, membaca kulhu sebanyak 10 kali. Berarti 12 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Niatnya begini, usolli sunnata lailatin nisfi Sya'ban rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Begitu. Artinya dalam hati, aku niat salat sunat nisfu Sya'ban sebanyak 2 rakaat, ikhlas karena Allah. Caranya seperti itu. Kemudian kita membaca Fatihah, mau baca doa iftitah dulu enggak, itu hukumnya sunnah hayah, tidak pun tidak apa-apa. Fatihah 1 kali, lanjutkan dan membaca qul huwallahu ahad, surat ikhlas sebanyak 10 kali. Begitu tiap rakaatnya sama. Sudah salam kita salam, 2 rakaat kita salam, kita berdiri lagi. Berarti dengan 6 kali salam, 2 rakaat, jumlahnya 12 rakaat. Apa faidahnya? Muhiyat anhu sayyi'atuhu, siapa orang yang melakukan salat sunat 12 rakaat di malam nisfu Sya'ban, muhiyat mangka bakal dilebur anhu tisi jalmi naon sayyi'atuhu, pirang-pirang kagorengan si jalmi, maka kejelekan orang tadi, dosa-dosa kecil orang tadi akan Allah hapuskan. Dan ada wa burikalahu fi umrihi, dan Allah akan menjadikan orang tadi barokah di dalam kehidupannya. Itu orang yang mengamalkan amalan-amalan 12 rakaat, melakukan salat sunat 12 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Wa burikalahu fi umrihi, dan orang tadi akan Allah kasih barokah dalam kehidupannya. Hidup yang barokah itu mungkin hidup yang penuh ketenangan, selamat daripada musibah, keperluan-keperluan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas kita wafat membawa iman dan Islam dalam artian husnul khatimah. Itu mungkin kehidupan yang penuh dengan barokah. Itu cara memuliakan nisfu Sya'ban yang pertama. Yang kedua, bisa juga ini boleh dipilih, tidak perlu diamalkan semuanya. Kalau tidak mampu, pilih salah satu yang kira-kira kita mampu mengamalkan. Yang kedua, dengan cara melakukan salat sunat tasbih. Untuk salat sunat tasbih, saya sudah jelaskan di dalam video saya di channel Majmu'atul Fawaid. Silakan cari yang video ke-16, ada tagar 16, itu video tentang salat sunat tasbih. Kemudian yang ketiga, diceritakan cara memuliakan bulan nisfu Sya'ban, diceritakan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur yang disusun oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Al-Maki Asy-Syafi'i. Cara memuliakannya, kata pengarang kitab Kanzun Najah, saya mendapat ijazah daripada Syekh Sayyid Syarif Badruddin bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Taqra'u, silahkan engkau membaca, ba'dal maghribi, setelah salat maghrib, surat Yasin, ing surat Yasin, salasa marratin, sebanyak 3 kali. Jadi kata kitab Kanzun Najah, coba di malam nisfu Sya'ban setelah salat maghrib, setelah ba'diyahnya, setelah wiridnya,
kita baca surah Yasin sebanyak 3 kali. Sebentar 3 kali ya. Kemudian diniyati al-ula biniyati tulil umuri ma'at taufiqi lit-ta'ah. Ketika kita membaca Yasin yang pertama, kita niati, ya Allah, saya membaca Yasin dengan barokahnya Yasin ini, semoga saya dipanjangkan umur dan dikasih taufik untuk melakukan ibadah. Itu yang pertama Yasinnya. Kemudian wasaniyatu biniyati daf'il bala'i wal ahati wasi'atir rizqi. Kita baca lagi Yasin yang kedua, niatnya, ya Allah, dengan bacaan Yasin ini aku mohon kepadamu agar dijauhkan dari balai, dari musibah, dari wabah penyakit, dan aku mohon si'atir rizki. Aku mohon agar diluaskan rizki. Jadi biniyati daf'il bala wal ahad wasi'atir rizki, niat agar dijauhkan dari balai, dari wabah, dari musibah, dan memohon diluaskan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Yasin yang ketiga biniyatil istighna anin nas wa husnul khatimah. Yasin yang ketiga memohon kepada Allah, ya Allah, dengan barokah surah Yasin ini aku mohon agar aku dikayakan olehmu, dicukupkan kebutuhan hidupku, bisa memberi kepada sesama, tidak mengemis-ngemis kepada sesama, dan memohon kepada Allah agar andaikan diwafatkan menepati wafat husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Itu cara yang disampaikan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur di halaman 165. Setelah selesai membaca Yasin 3 kali, lalu bacalah doa nisfu Sya'ban. Membacanya berapa kali? Boleh dibaca 1 kali atau dibaca 3 kali. Kita mohon kepada Allah, andaikan kita ini catat oleh Allah di dalam catatan orang-orang yang celaka, semoga Allah hapus, dipindahkan ke dalam buku orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan. Andaikan kita ini dicatat oleh Allah di bukunya orang-orang yang penuh kebahagiaan, maka semoga ditetapkan dan jangan sampai dihapus lagi, dirubah lagi. Seperti itu intinya daripada doa Lailatul Nisfi Sya'ban tadi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan daripada kata-kata saya, bacaan-bacaan saya, mungkin karena kehilapan, bukan kesengajaan. Untuk lebih jelasnya mangga dicari di dalam kitab yang sudah saya sebutkan. Saya tidak melayani untuk berdebat. Yang ingin lebih tahu jelas mangga buka kitabnya, sudah saya sebutkan namanya, sudah saya cantumkan halamannya. Semoga video ini membawa keberkahan di akhirat.